Halo, selamat malam semuanya, book lovers. Ya, selamat bergabung teman-teman book lovers, pecinta buku sekaligus sahabat investor. Sebentar lagi kita akan live ya, bareng dengan Mas Ryan Filbert, membahas salah satu bukunya. Saya mau say hi juga nih buat teman-teman dari akun lain, karena live malam ini luar biasanya kita akan live langsung di 5 akun, eh, streaming langsung di 5 akun gitu ya. Yang pertama jelas akun @alexmedia, yang kedua adalah akun @Ryan Filbert, nanti narasumber kita yang akan hadir. Yang ketiga kita juga live di akun @gramedia. Yang keempat kita live di akun Kontan News. Lalu terakhir kita live di akun @tribun news. Jadi welcome ya, selamat malam teman-teman, selamat datang. Santai aja hari ini, malam ini kita akan sharing tentang sahabat sehat secara finansial, secara keuangan. Kita akan mulai on time nanti jam 19.30 ya. Halo, selamat malam teman-teman. Semakin bertambah live-nya. Sekali lagi, selamat malam juga. Selamat datang juga buat teman-teman yang dari akun lain. Dari @ryan_filbert, maaf, @ryan_filbert belum bergabung. Dari Kontan News, Tribun News, dari Gramedia. Selamat bergabung. Wow, oke, saya langsung jawab aja nih, apakah Gramedia buka? Sudah buka. Selama mallnya buka, kita buka. Baik, 1 menit lagi kita mulai ya, book lovers. Baik, kita mulai aja. Sudah 19.30, sedikit lagi sih sebenarnya, tapi kami mengucapkan selamat malam buat book lovers, Gramets, lalu juga salam sehat untuk semuanya, salam sehat, salam cuan ya. Semoga hari ini kabar kita sehat, bukan cuma sehat secara fisik, tapi tentu juga sehat secara finansial. Amin, amin, amin gitu kan ya. Nah, oh iya, sebelumnya mungkin kalau ada teman-teman di sini atau beberapa anggota keluarga dari teman-teman mungkin sedang terkena COVID ya, kami berharap dan kami doakan semoga cepat disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Seperti itu ya. Baik, perkenalkan dulu teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya Windy Vestian. Saya adalah salah satu editor di Alex Media Komputindo, penerbit terbesar untuk buku-buku investasi, terutama buku saham, gitu ya. Jadi kami sudah menerbitkan banyak sekali buku dari para penulis bestseller. Jelas salah satu contohnya adalah Ryan Filbert, ada Mbak Friska Devi, ada Andika Sutoro Putra, ada Belvin Tanadi, ada Pak Niki Hogan, ada Pak Irwan Abdalo, Kakanda Andika Diskartes, Rifan Kurniawan, Teguh Hidayat, dan lain-lain ya, dan lain-lain yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu, gitu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya akan infokan ulang bahwa kita akan mulai mengundang Mas Ryan Filbert, narasumber kita, tepat di jam 19.35. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siaran live malam ini nih. Malam ini istimewanya adalah kita akan live di 5 akun sekaligus. Gitu ya. Kita akan live. Kita sudah live sekarang di akun @alexmedia. Nanti ada akun @ryan_filbert. Lalu ada akun Gramedia, Kontan News, Tribun News. Sehingga total jangkauan kita akan mencapai 1,6 juta akun IG. Lumayan banget ya. Seperti itu.
So, sebelum kita mulai, ada beberapa info nih buat teman-teman, buat book lover semua, bahwa kita punya promo. Sebentar, saya tuliskan promo ya. Oke, baik. Teman-teman sudah saya pin ya komennya seharusnya. Baik. Ya baik teman-teman, jadi sebelum kita mulai, ada satu kabar gembira banget bahwa selama kita live ini, kalau teman-teman pakai kode voucher yang seperti yang sudah saya tuliskan, itu teman-teman kalau beli bukunya Ryan Filbert, Yuk Belajar Nabung Saham, dan buku-buku lainnya, itu teman-teman bisa dapat promo potongan ongkir Rp10.000 di kompas.com. Maaf, di gramedia.com. Mohon maaf teman-teman. Jadi gitu book lovers, silakan kunjungi gramedia.com. Jadi pakai aja kode vouchernya GCX Live 10, ada promo potongan ongkir 10.000 gitu ya. Waktunya itu terbatas hanya 1 hari, dimulai dari jam 4 sore hari ini, tanggal 12 Agustus, hingga jam 4 sore 13 Agustus besok gitu ya. Dan tanpa minimal transaksi. Wow banget gitu loh. Dan satu lagi bahwa harga bukunya di gramedia.com, buku Yuk Belajar Nabung Saham, itu didiskon 20% hari ini. Jadi jangan disia-siakan ya. Lalu pengumuman kedua adalah setiap kita yang bertransaksi menggunakan kode voucher ini, kode voucher yang saya tuliskan GCX Live 10, itu book lovers bisa mendapatkan voucher full premium package untuk ebook. Jadi bayangin nggak sih selama 1 bulan book lovers dan teman-teman itu bisa baca buku apapun gratis, tapi versi e-booknya ya. Bisa baca e-book apapun gratis, mau novel, mau komik, mau buku saham dan lain-lain, free selama sebulan. Tapi transaksi dulu menggunakan voucher GCX Live 10 gitu ya. Plus ditambah lagi, kalau teman-teman melakukan pembelian malam ini, ada juga tambahan voucher kuota 2,5 GB oleh By.you Telkomsel, by.you Telkomsel. Oke. Lalu akan ada hadiah untuk penanya terbaik. Penanya terbaik hadiahnya adalah ebook full premium, tapi hanya selama 7 hari. Jadi bedanya gini teman-teman, kalau teman-teman belanja bukunya Yuk Belajar Nabung Saham atau buku lain hari ini, itu teman-teman akan dapat langsung free voucher ebook gratis, baca apapun ebook selama sebulan. Tapi kalau teman-teman nggak beli dan teman-teman nanti beruntung mendapatkan hadiah penanya terbaik, itu teman-teman akan mendapatkan ebook full package selama 7 hari. Gitu ya. Plus juga voucher kuota 2,5 GB. Jadi penanya terbaiknya nggak cuma satu, tenang, karena kita share di banyak sekali akun, ya, di 5 akun, penanya terbaiknya akan ada 12 orang yang akan dipilih oleh tim kami. Oke, ada 12 orang yang akan menang dan mendapatkan 2 hal, ebook full premium selama 7 hari, dan yang kedua voucher kuota 2,5 GB oleh By.you Telkomsel. Gitu ya. Pemenang nanti akan dikontak langsung oleh tim kami. Jadi saya tidak umumkan karena pemenang akan dikontak langsung melalui via DM. Ya, singkatnya gitu. Oke, kita akan langsung mengundang Mas Ryan Filbert nih sebentar ya. Baik, Mas Ryan nanti sebentar lagi akan bergabung katanya. Teman-teman, book lovers, hari ini tema acara kita adalah Yuk Nabung Saham di Kala Pandemi. Kenapa sih kita harus nabung saham di kala pandemi? Bukan saya yang akan menjawab, tapi nanti Mas Ryan Filbert sendiri yang akan menjawab why gitu ya. Jadi hari ini nih kita akan bahas tuntas mengenai hal-hal basic lah, hal-hal basic mengenai investasi saham. Gimana cara kita beli saham perusahaan publik, gimana kita memilih sekuritas, gimana kita gimana kita memilih akun umum atau akun syariah misalkan ya. Lalu apa sih bedanya akun umum dan syariah? Nanti biar Mas Ryan yang akan jawab. Lalu gimana cara kita membeli 1 lot saham pertama kita dan gimana cara kita mendapatkan dividennya gitu. Oke, Mas Ryan siap bergabung. Oke, semoga tidak ada hambatan koneksi. Ya, selamat malam. Selamat malam Mas Ryan, sehat Mas hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Kalau bisa live berarti sehat dong. Mas sudah potong rambut Mas, sama kayak saya berarti ya?
Iya, udah Iya, dong. iya. Ada kesempatan kita potong rambut deh. Siap. Siap. Saya dari tadi menunggu komentar bahwa rambut kita mirip gitu, Mas. Bukan rambut ya, muka kita mirip. Terakhir kita live kita dibilang mirip gitu loh, Mas. Baik. Siap. Siap. Ya, ya. Baik, Mas Ryan, kita hari Hmm. ini akan selesai jam 20.30 ya. Hmm. Kita akan selesai on time. Sebelumnya mau kasih tahu dulu sekali lagi ke Mas Ryan dan teman-teman bahwa live malam ini kita live langsung di 5 akun IG. Gitu ya, Mas Hmm. ya. Jadi Mantap, dengan rame. dengan dengan total jangkauan mencapai 1,6 juta akun total jangkauan Wow. kita malam ini. Oke, Siap. mari kita mainkan. Baik, Hmm. Siap. siap. Hmm. Baik, kita langsung mulai. Teman-teman, saya mau memperkenalkan dulu sebentar Mas Ryan Filbert, bahwa Mas Ryan adalah penulis buku Yuk Belajar Nabung Saham. Benar ya, Mas ya? Buku ini terbit sejak September 2017, Book Lovers, dan sudah terjual sekitar lebih dari 20.000 eksemplar. Untuk ukuran Indonesia, ini wow banget. Keren banget, Mas Ryan. Selamat, Mas Ryan. Keren. Siap. Wes, siap. Siap. Oke, kita langsung aja ngobrol. Mas, sebelum saya mulai pertanyaan, Hmm. nih, silakan Mas memperkenalkan diri, karena setahu saya Mas adalah sarjana, apa Mas? Seni rupa ya Mas ya, benar ya? Gimana bisa nyemplung di saham gitu loh Mas? Silakan Mas. Oke, selamat malam buat teman-teman semua dari channel Alex Media dan seluruh channel lain yang pada malam hari ini kita bisa live bersama. Perkenalkan sekali lagi, nama saya adalah Ryan Filbert. Please jangan dipanggil dengan Rian karena ada beberapa Rian terkenal. Yang pertama adalah Rian The Massive, yang satu lagi adalah Rian kasus mutilasi Rian Jombang. Saya lebih suka dipanggil dengan Ryan dan memang dari kecil saya dipanggil dengan Ryan. Saya adalah seorang penulis buku dan saya adalah tipikal orang yang setia. Semua buku-buku saya diterbitkan oleh Waswindi dari Alex Media Komputindo. Dari tahun 2012 saya menulis buku. Saya mulai berkenalan dengan dunia investasi dan keuangan sejak tahun 2004. Pengalaman saya plus hari ini 17 tahun, tapi kalau dibilang selalu untung ya enggak, masih banyak ruginya juga, masih banyak salahnya. Tapi bukan itu bottom line-nya, karena tidak mungkin kita investasi akan selalu untung. Justru ketika Anda mendapatkan informasi bahwa investasi selalu untung, disitulah kebohongan sedang terjadi, seperti itu ya. Nah, sejak tahun 2004, saya adalah seorang sarjana seni rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain Trisakti. Kampus saya di sebelahan dari Grogol, saya lebih banyak di Roksimas daripada saya di kampus. Dan S2 saya adalah ekonomi perbankan dan pasar modal, dan pada saat ini saya sedang mengambil Master Business Administration dan juga PhD. Saya ambil dari luar negeri. Tinggal tunggu, dan pada waktu yang sama juga saya sedang menyelesaikan sertifikasi dari Linux.org dari Hyperledger Fabric Blockchain untuk permission blockchain, karena saya memang orang yang penasaran kalau mendapatkan sesuatu, suka tantangan. So banyak hal yang ingin saya bagikan, dan salah satunya pada buku ke-15, judulnya adalah buku Yuk Belajar Nabung Saham, sesuai dengan program daripada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017, berbicara kampanye Yuk Nabung Saham. Saya tambahkan Yuk Belajar Nabung Saham, karena Yuk Nabung Saham bagus, tapi kalau tidak belajar nabung saham akan jadi masalah. Kenapa? Karena menurut saya sesuatu yang dilakukan tanpa kita sadari benar dan salahnya, maka kita tidak melihat ada bahayanya. Dan itulah pentingnya kita belajar. Kira-kira seperti itu perkenalannya, Mas Windy. Siap. Itu informasi yang banyak dan luar biasa sekali Mas ya, dalam waktu 1 menit sepertinya. Saya jadi kesulitan menyimpulkan Mas. Ya pokoknya book lover seperti itu ya, seorang Ryan Filbert seperti itu, masih berusia sangat muda. Udah Lebih sering ke tua. Roxy. Lebih Kalau sering sekarang ke udah Roxy tua. gitu ya Mas ya. Oke, siap. Dulu siapa? Ya, Ya, dulu siap. lebih sering ke Roxy ya Mas ya. Baik, siap. Siap, Baik, siap. seorang sarjana seni rupa yang aktif trading dan investasi di pasar modal. Siap. Baik, kita Ya. langsung Mas. Pertanyaan pertama. Buat book lovers dan teman-teman silakan ya dituliskan pertanyaan di kolom komen. Silakan Mhm. ingat ada 12 penanya terbaik nantinya. Mhm. Lalu pertanyaan pertama Mas Ryan, di bukunya Mhm. itu ditulis dengan menabung saham, Anda dapat memiliki sebuah perusahaan tanpa mengeluarkan biaya besar untuk membuatnya. Mhm. Nah, kita boleh dijelasin Mas maksud pernyataan ini Mas Ryan? Iya, baik. Kita coba berpikir dan mengimajinasikan gini ya. Kita bayangkan ada sebuah bank di Indonesia, sama-sama kita sebut mereknya karena ini adalah bank nasional. Kita juga cinta Indonesia. Kita tentunya juga harus suka dengan perusahaan-perusahaan dari Indonesia juga, agar kita tanda kita ini punya nilai nasionalisme. Nah, mumpung juga
kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bank Rakyat Indonesia adalah bank tertua di Indonesia dengan rekam jejak 100 tahun lebih. Pertanyaan saya sederhana dan saya juga akan coba berdiskusi karena kita cuma berdua. Saya akan tanya Mas Windy, kira-kira kalau Mas Windy ini, saya ini orang yang sangat kaya, saya datang ke Indonesia, saya lihat kayaknya Mas Windy ini jago sekali untuk bikin bank. Mas Windy, kalau misalnya ingin bisa mendapatkan suatu jangkauan dengan kekuatan seperti Bank Rakyat Indonesia, kira-kira Mas Windy, saya mesti modalin berapa? Oke. Misalnya Mas Windy, misal bilang gini, Ryan, kalau Bank Rakyat Indonesia itu bisa dibeli kurang lebih sekitar kalau saya tidak salah 4.400 triliun. Kalau saya salah, mohon maaf ya, angka-angkanya tidak terlalu tepat. Oke deh, Mas Ryan, kira-kira Mas Ryan mau keluarin nggak nilai uang segitu? Kenapa? Karena sebesar Bank Rakyat Indonesia membutuhkan uang segitu, kalau Mas Ryan ingin memiliki sebesar Bank Rakyat Indonesia, saya perlu modal kurang lebih segitu. Kan logik dong? Ya dong. Kalau misalnya saya perlu laptop satu, saya tanya modal untuk beli laptop berapa, ya saya nilai laptop itu. Pertanyaan begini, Mas Windy, kira-kira kalau saya kasih uang dengan jumlah yang sama, Mas Windy bisa berapa lama untuk bisa membuat Bank Rakyat Indonesia di tangan saya? Dengan setara Bank Rakyat Indonesia. Ya kurang lebih 1 abad toh, Mas. Loh, kok 1 abad? Loh iya, Bank Rakyat Indonesia kan dibentuk 1 abad. Berarti dengan saya itu menaruh uang dengan jumlah yang sama, kalau saya double up kan berarti bisa lebih cepat dong. Kan kita selalu begitu ya, oke. 1 abad juga. Loh, terus saya bilang, lah pasti nggak? Pasti nggak Mas Windy? Mas Windy kan jago, pasti nggak? Ya enggak. Apa sih di dunia ini yang kita udah spending susah-susah, apakah dipastikan? Sekolah aja belum tentu sukses. Sekolah sampai S Mambo pun belum tentu sukses. yang nggak ada jurusannya malah sukses, kan bisa juga gitu. Berarti tiba-tiba saya bilang, lu saya udah keluarin uang, resikonya 1 abad, tapi belum tentu sebesar Bank Rakyat Indonesia. Ya kalau gitu, saya nggak jadi deh, Mas. Kenapa? Lu resiko terlalu tinggi dong. Betul nggak? Iya. Aha, dari frame ini kita mendapatkan bahwa dengan uang yang sama, kita tidak selalu akan menghasilkan sesuatu yang sama atau bahkan lebih baik. Lah ya kenapa? Berarti artinya seperti yang saya katakan bahwa dengan Anda berinvestasi, Anda tidak perlu membuat sesuatu dari nol. Dan dengan tidak perlu membuat dari nol, berarti Anda enak dong. Anda tidak perlu membuat usahanya, Anda tinggal investasi saja dan kemungkinan gagalnya untuk membuat bank baru dibanding saya berinvestasi pada Bank Rakyat Indonesia kira-kira berapa persen kemungkinannya? Jelas lebih besar membuat bank baru dong. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan pada buku tersebut, salah satunya seperti yang Mas Windy highlight. Oke, siap Mas. Oke, baik. Iya, menarik. Oke, berarti kita ke pertanyaan kedua dulu ya Mas ya? Pertanyaan kedua dulu. Ini bukan pertanyaan sih Mas, ini ada sebuah pernyataan yang belum lama ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia bahwa di bulan Mei 2021 kemarin, katanya jumlah investor pasar modal Indonesia tuh sudah mencapai 5 juta orang ya Mas ya. Jadi ini artinya bertumbuh lebih dari 1 juta orang lebih sejak pandemi, sejak setahun terakhir Mas. Itu artinya apa Mas Ryan kira-kira? Kita bisa mengartikan beberapa hal. Satu adalah karena efek daripada pandemi ini, orang tiba-tiba membuka rekening karena dia ada di rumah, selama ini tidak sadar bahwa kayaknya ada yang namanya saham. Ketika dia ada di rumah, dia belajar lebih banyak, itu artinya bagus, karena mungkin karena dia sibuk, dia akhirnya lupa belajar. Karena kan orang saking sibuk aja bisa lupa makan. Berarti kan kalau yang namanya sibuk, belum bisa juga dia jadi lupa belajar kan. Nah, jadi dia bisa mengaktualisasi diri, akhirnya dia berinvestasi. Atau juga karena dia bingung, dia masih mau ngapain, nggak ngerti mau ngapa-ngapain lagi karena semua ada di rumah, yang dia lakukan adalah membuka rekening saham karena katanya saham bisa bikin kaya, kata teman sama tetangganya gitu. Jadi dia ikut-ikutan. Nah, ya di satu sisi lagi ya bagus, artinya adalah awareness masyarakat akibat fase digitalisasi ini terkait dengan saham yang sudah semakin mudah bisa diakses dengan online, membuat mereka jadi mau berinvestasi saham. Ya, good news sih. Pertambahan kan adalah sesuatu yang bagus ya. Seperti itu. Oke, baik Mas. Baik, siap. Oke, Mas Ryan, kita akan bicara secara basic dulu ya Mas ya. Karena ini bukunya Yuk Belajar Nabung Saham. Mas Ryan, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman dari book lovers yang memang baru akan tertarik, baru ingin memulai. Kita bisa langsung beli begitu aja nggak sih Mas untuk saham? Maksud saya, semudah itu nggak sih kita beli saham? Atau harus melalui tahapan tertentu, melalui lembaga tertentu misalkan kayak gitu Mas?
Oke, konsep dasarnya begini. Tiba-tiba saya ngeliat nih ada satu bisnis ya, kita lagi ceritanya kalau lagi nggak pandemi kan kita sering ke Palmerah. Saya suka main ke tempatnya kantornya Mas Windy ngobrol di sana. Tiba-tiba di depan itu ada katakanlah ada sebuah usaha gitu ya. Tiba-tiba segampang ini Mas Windy, kayaknya usaha itu bagus. Kita patungannya bikin usaha itu bersama. Nah, ketika terjadi patungan usaha itu bersama, Mas Windy separuh saya separuh, maka sebenarnya itu sudah terjadi kepemilikan saham loh. Ya. 50% sahamnya Mas Windy, 50% Ryan. Nah, segampang itu. Nah, bila yang seperti itu aja segampang itu, sebenarnya ya membeli saham di Bursa Efek Indonesia juga seperti itu. Anda melihat sebuah perusahaan, akibat dampak daripada COVID, rumah sakit ternyata rame terus ya. Berarti bisnis rumah sakit bagus. Saya pingin untuk patungan untuk memiliki rumah sakit. Loh, mana bisa? Rumah sakit kan mahal. Nah, ini dia. Kalau tadi patungannya cuma berdua antara Ryan sama Mas Windy, ini ketika kita pergi ke Bursa Efek Indonesia, kita patungan itu sama miliaran orang. Artinya, andaikan ada potensi yang mau dipatunganin adalah 1 miliar, di mana ada orangnya 1 miliar orang, berarti logikanya setiap orang hanya keluar Rp1 loh. Betul. Betul nggak? Oke. Nah, itu semangat dasarnya. Jadi di pasar modal itu adalah usaha-usaha itu sedang menunggu dipatunganin oleh Anda, dan jumlah yang mau patungan itu bukan 100-200 orang, tapi ribuan, puluhan ribu, dan jutaan orang. Makanya memungkinkan sekali untuk patungan skala nasional dan internasional di pasar modal, di Bursa Efek. Seperti itu. Baik, siap Mas. Terima kasih infonya Mas Ryan. Terima kasih banyak infonya. Baik, Mas Ryan, kita untuk membeli saham di bursa, kita kan tahu ya bahwa kita harus mendaftar di sekuritas. Benar ya Mas ya? Yes. Kita harus mendaftar di sekuritas. Nah Mas, boleh nggak Mas tolong dijelaskan, di sekuritas itu kan biasanya ada akun normal dan akun syariah Mas. Bedanya di mana Mas Ryan? Ya, baik. Jadi begini ya, sama kayak gini. Mas, saya ini sudah punya semangat tinggi sekali pingin menabung. Tapi gimana cara saya nabung? Ya gampang, Anda pergi ke bank. Iya dong. Nah, nanti ketika Anda sudah punya semangat nabung, Anda bilang, kok ternyata di bank itu ada dua ya? Ada bank konvensional sama bank syariah. Bedanya apa sih? Ya jelas, kalau bank syariah pasti memenuhi prinsip-prinsip dasar dari syariah. Jadi satu, sudah pasti konsepnya adalah akadnya akad syariah. Pasti tidak ada suatunya konsep bunga berbunga. Nah, sama. Ketika kita pergi, saya udah mau investasi saham. Oke, loh, investasi saham itu bagaimana cara ya? Anda nggak bisa pergi ke bank, karena bank itu tempat menabung uang. Anda kalau mau pergi membeli saham, pergilah ke sekuritas. Sekuritas itu adalah broker atau perantara Anda dengan Bursa Efek. Kenapa? Karena Anda kalau biasanya besok pergi ke Bursa Efek Indonesia, di samping lagi work from home, secara full, tidak bisa pergi. Yang kedua, andaikan di sana ada karyawannya pun, Anda tidak akan bisa buka rekening di sana. Kenapa? Karena untuk bisa membeli saham, Anda perlu melalui perantara. Perantara itu adalah broker atau sekuritas. Nah, ketika Anda datang ke sekuritas, Anda akan dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama adalah konvensional. Konvensional itu sama seperti Anda menabung di bank. Ya, umum aja. Sahamnya semua, jenis saham, fiturnya semua, Anda bisa berhutang, Anda bisa beli tanpa pakai uang Anda dulu, Anda baru bayar belakangan. Kalau misalnya baru bayar belakangan Anda kena bunga berbunga, itu kan riba. Tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tapi kalau Anda membuka rekening saham berbasis syariah, sudah pasti bunga berbunga itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak diperbolehkan. Karena itu adalah prinsip riba. Dan juga saham-sahamnya pun sesuai dengan prinsip syariah. Contoh sederhananya, kalau prinsipnya untuk bisnisnya yang mengandung riba, ternyata rokok, tidak bisa. Minuman keras, tidak bisa. Bank konvensional, tidak bisa. Berarti prinsip syariah apa? Ya udah, kita harus tahu. Prinsip-prinsipnya berarti perusahaan dagang. Struktur hutangnya harus diatur. Struktur pendapatannya dari yang ada prinsip syariah dan tidak diatur. Makanya sahamnya bisa dibeli. Jadi ya seperti itu, sama saja seperti Anda membayangkan ketika Anda melihat bank konvensional dan bank syariah. Baik Mas Ryan, berarti intinya adalah kalau saya membuka akun syariah gitu ya, artinya ada beberapa emiten yang tidak bisa saya beli. Karena memang ada tidak saham yang nggak bisa dibeli. Ada saham yang nggak bisa dibeli. Bank, udah pasti nggak bisa, kecuali bank syariah. Perusahaan rokok nggak bisa. Terus perusahaan yang sedang dalam masalah itu juga langsung cabut, ya. Lalu perusahaan-perusahaan lainnya dalam sudut pandang rokok dan minuman keras nggak bisa juga seperti itu.
Berarti secara sistemnya itu sudah tidak akan ada ya Mas ya, saham-saham itu ya di Nggak ada, akun syariah itu ya. nggak Oke. ada. Oke, berarti intinya kalau saya punya akun syariah, saya nggak akan bisa beli saham BCA lah ya, kurang lebih gitu ya Mas ya? Nggak bisa dan nggak Oh, boleh oke, ngutang. Punya duit 1 juta beli 1 juta. Kalau kita sudah oke, punya saham, beli 1,5 juta dari 1 juta selama cadangan saham jaminannya masih ada bisa beli loh. Seperti itu. oke. Di akun konvensional berarti bisa ya Mas ya? Bisa, Menggunakan bisa. margin gitu ya? Oke, baik Leverage, Mas. leverage, daya ungkit. Leverage, siap, baik. Baik Mas, terima kasih Mas Ryan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Mas, ini Hmm. ada pertanyaan nih sebentar, dari Mas @ra.sajak gitu ya. Ini pertanyaannya dari akun @gramedia. Jadi Yes. teman-teman yang live di @gramedia memberikan pertanyaan, Mas Ryan, gimana sih cara mulai bagaimana cara memulai nabung saham di masa pandemi? Oh, bagaimana cara menabung saham di masa pandemi? Sebenarnya Hmm. tidak ada suatu hal yang berbeda ya. Jadi yang namanya investasi itu tidak pernah mengenal pandemi ditutup. Jadi ya tetap saja Anda boleh membuka rekening di bank, Anda boleh tetap membeli emas, Anda boleh tetap membeli properti, Anda juga tetap bisa membeli saham. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau membeli saham di ketika pandemi ini, yang penting adalah syaratnya Anda punya duitnya. Iya dong, kalau nggak punya duitnya gimana mau beli saham, ya kan? Nggak bisa dong, ya. Nah, Itu jadi benar sih Mas. caranya, iya dong. Pokoknya kita ini mau jago kayak apapun ngomong investasi, kalau nggak punya duitnya sama aja, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dieksekusi, gitu. Nah, Mhm. jadi caranya adalah gampang, Anda membuka rekening saham di sekuritas. Jadi pilihlah sekuritas. Hari ini ada banyak yang online dan di buku Yuk Belajar Nabung Saham saya kasih step by step-nya sampai rekeningnya terbuka. Dan saya kasih step by step-nya cara membeli saham pertama Anda. Ya, itu adalah karena saya tahu karena banyak orang nih yang awam gitu ya. Orang yang awam itu rasanya sangat takut salah karena ini adalah melibatkan duit. Mhm. Sehingga ada perasaan selalu takut salah klik. Saya paham masalah itu. Jadi ya memang paling gampang itu ya Anda cari tutorial, atau kalau tidak Anda coba buka di buku Yuk Belajar Nabung Saham. Bab-bab awal itu kita berikan step by step cara membuka rekening saham. Ada pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan, apa yang menjadi ditanyakan pun kadang bagi pemula bingung loh. Iya Saya Mas, ingat betul. sekali waktu dulu ketika saya membuka rekening saham pertama kali, tebalnya kan segini nih. Buat nyambit kucing mati tuh. Ya kan? Karena kan fisik semua gitu. Iya, iya. Saya mayoritas apa yang saya tanda tangan, saya nggak ngerti. Dan itu terjadi di dulu saya, dan itu juga pasti terjadi pada Anda ya. Hari ini sih sudah tidak sekejam itu, tapi memang harus ada suatu guidance lah. Bagaimana cara mengisinya. Itu ada di buku Yuk Belajar Nabung Saham. Please go ahead, Anda bisa coba buka buku itu. Siap. Jangan lupa teman-teman pakai kode voucher GCX Live 10 ya teman-teman di gramedia.com. Oh, siap. Sekalian saya promosi Oke. Mas Ryan. Mumpung Mas Dapat Ryan apa itu, mengungkit Dep? soal itu gitu. Dapat apa Dapat itu kalau promo. pakai? Oh, Oke. banyak Mas. Nanti saya jelasin setelah ini Mas. Nah, oke, siap. Jadi kita punya jeda iklan seperti biasa 1 menit setiap beberapa pertanyaan gitu ya Mas. Gini. Siap. Mas Ryan, saya mau melanjutkan tadi Mas. Jadi untuk orang-orang awam yang memang belum memulai investasi saham gitu ya Mas. Kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mulai menabung saham di masa pandemi. Pertanyaannya kan tadi itu Mas. Boleh nggak Mas dijelasin lagi lebih lanjut? Misalkan nih kita langsung aja pakai contoh case-nya. Misalkan saya punya uang 1 juta. Misalkan ya Mas Ryan ya. Saya punya uang 1 juta, apakah saya lebih baik nabung sahamnya langsung saya belikan 1 juta saham A, misalkan saham ABCD langsung 1 juta, atau setiap bulan saya belanjain 100 ribu. Kira-kira Mas lebih baik mana untuk pemula Mas? Baik, jadi begini, prinsip dasarnya dari ketika kita investasi itu kita harus punya uang selanjutnya. Jadi kita harus punya catatan nih bahwa kalau kita investasi kita harus punya uang selanjutnya. Jadi kalau 1 juta itu adalah uang segala-galanya di bulan tersebut yang memang hanya untuk dianggarkan investasi, dan untuk kenaikan atau penurunan harga Anda tidak bisa memberikan respon apa-apa lagi karena uangnya sudah habis 1 juta, maka jangan dibelanjakan 1 jutanya. Tapi misalnya 70%-nya, 60%-nya, 80%-nya, oh Ryan gimana ukuran? Itu nggak ada tuh, ukuran itu subjektif. Tapi rata-rata 70% itu sudah angka yang lumayan lah ya. Nah, jadi ketika Anda belanjakan 700 ribunya, silahkan Anda pilih sahamnya. 300-nya disimpan. Nah, nanti ketika ada suatu koreksi yang agak besar, di luar kebiasaan, Anda pakailah uang itu.
Karena akan selalu ada suatu diskon yang besar. Setiap tahun. Mau resesi nggak resesi, selalu ada koreksi atau diskon besar di atas rata-rata. Gitu kira-kira Mas Windy. Baik. Jadi kalau misalnya memang 1 jutanya itu masih ada uang selanjutnya, yang punya keyakinan gini, nggak apa-apa. Kalau 1 jutanya ini saya masukin dan lusa turun, saya masih punya duit lagi nih 1 juta. Oh nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau 1 juta, oh nggak punya lagi loh. Tapi kalau turun saya kok ngenes ya nggak bisa beli. Ah berarti ada uang cadangan yang dianggarkan dari 100% uang tersebut, sebagian kita pegang untuk koreksi yang kita masukkan. Oke, baik. Berarti seandainya, saya ulangi ya Mas ya, seandainya saya hanya memiliki uang 1 juta saat ini, seandainya, berarti versinya Mas Ryan akan lebih baik kalau saya hanya masukin 700.000, lalu 70%. 70% atau 70%, lalu sisa 30%-nya atau 300.000-nya saya keep untuk menambah membeli saham di waktu mendatang gitu ya Mas ya? Betul, betul. Karena pasti akan ada sesuatu kondisi diskon di atas rata-rata. Bukan diskon besar loh ya. Diskon di atas rata-rata. Seperti itu. Diskon di atas rata-rata. Baik, baik Mas. Mas Ryan, kita akan jeda iklan dulu 1 menit ya Mas Ryan ya. Nah, monggo, siap. Oke, ini yang saya paling suka. Baik. Baik, buat jeda iklan 1 menit untuk para book lovers yang lagi mengikuti Sharon Live ini, baik di akun @LXmedia, @RyanFilbert, @Kontanews, @Gramedia atau @Tribunnews. Ingat bahwa selama IG Live ini, teman-teman bisa pakai kode voucher itu GCX Live 10. Teman-teman buka gramedia.com akan ada potongan ongkos kirim 10.000 kalau teman-teman mau beli bukunya Mas Ryan. Mas, selain ongkos kirim di gramedia.com, bukunya Mas Ryan sudah kita diskon 20%. Jadi, wow banget Mas. Sudah didiskon 20%, gratis ongkir 10.000 dan tanpa minimal transaksi. Jadi ini menyenangkan. Oke, saya tambahin biar seru, boleh? Boleh nggak? Udah belum? Boleh nanti Mas, Mas. Siap. Boleh. Ya, ayo. Siap. Lalu bagi setiap yang bertransaksi, bagi setiap orang yang beli gitu ya saat ini, bagi setiap orang yang beli itu dengan menggunakan voucher GCX Live 10 ini, maka setiap orang yang beli itu berhak mendapatkan voucher full premium package ebook di Gramedia Digital selama 1 bulan. Jadi orang yang beli hari ini, malam ini itu gratis baca buku apapun dalam bentuk ebook selama 1 bulan. Mau novel, mau komik, mau buku investasi, gratis selama sebulan. Wow. Plus, ada plus lagi Mas, plus voucher kuota 2,5 GB oleh Bayu Telkomsel. Itu keren banget Mas. Itu keren banget. Jadi khusus hari ini memang gila banget, promonya keren banget. Jadi teman-teman jangan disia-siakan ya. Dan kode ini bukan cuma untuk beli bukunya Mas Ryan yang Yuk Belajar Nabung Saham, tapi juga untuk buku-buku Mas Ryan yang lainnya, no problem gitu ya. Jadi silakan teman-teman gunakan saja, silakan book lovers gunakan saja. Gitu. Ya. Jadi saya tambahin biar seru, boleh? Boleh Mas, silakan Mas. Oh, boleh nih. Oke, saya tambahin ya. Buat teman-teman semua yang memesan melalui GCX Live 10, screenshot saja, kirimkan ke IG Ryan Filbert. Saya akan kirimkan online course yang pernah saya buat khusus untuk mengenai buku Yuk Belajar Nabung Saham. Itu 1 jam, Anda akan mendapatkan cerita dari saya bab per bab, penjelasannya jadi secara langsung. Seru toh? Jadi Anda sambil baca, kalau ada yang nggak ngerti, kadang-kadang kan bahasa tulis sama bahasa bicara itu beda. Bisa saling melengkapi. Ini saya kasih, biasanya saya kasih itu kalau misalnya Anda ada ikut live webinar saya atau apa. Tapi ini saya kasih buat Anda biar tambah seru sekalian dengan promo dari gramedia.com. GCX Live 10, screenshot, kirim ke saya. Nanti saya akan kirimkan videonya. Wow. Makasih banyak Mas Ryan, makasih banyak. Siap. Baik, jeda iklannya sudah selesai Mas, kita lanjutkan ke materi pembahasan ya Mas Ryan ya. Ayo. Mas Ryan langsung nih ada pertanyaan lagi, kali ini dari @Tribunnews ya. Kak Ryan mau tanya, lebih untung mana deposito di bank atau di saham katanya. Silakan Kak Ryan. Nah, ini dia menarik nih. Jadi gini, bicara yang beda ya secara cara berpikir ya. Ketika Anda berbicara menabung uang di bank, maka dipastikan pokoknya itu tidak berkurang. Pasti dan tetap. Yang berbeda dia akan mendapatkan penambahan bunga. Oke, jadi kita pikir ini pokoknya dulu nih. Ini tetap, ini dapat bunga. Nah, kalau kita berbicara saham, yang kita pastikan tetap, itu adalah jumlah yang kita beli dalam bentuk berapa lembarnya.
Sama kayak misalnya gini, kalau saya itu setiap pergi ke pasar, harga cabai itu naik turun. Ketika harga cabai 65.000, saya beli sekilo. Begitu cabai Mhm. 40.000, saya beli sekilo. Efek dari saya membeli 2 kali adalah mendapatkan 2 kilo. 2 kilonya tetap, tapi harganya berubah. Mhm. Oke, nah menabung saham itu yang tetap adalah barangnya yang saya terima tetap sesuai yang saya mau. 1 lot, 2 lot, 100 lembar, 200 lembar gitu ya. Nah, tapi harga sahamnya bisa naik dan turun. Mhm. Oke, harga sahamnya naik dan turun. Dan terlepas dari harga naik dan turun, saya juga tetap mendapatkan yang namanya dividen bagi perusahaan yang memberikan dividen. Jadi, kalau kita bicara mengenai investasi, investasi itu cuma 2 fiturnya. Satu, Mhm. tidur harganya naik. Oke. Tidur harganya naik. Kalau yang namanya deposito tidak bisa, karena tetap. Oke, saham berarti tidur harganya bisa naik, tapi bisa turun juga. Properti tidur harganya bisa naik, bisa turun juga. Emas tidur harganya naik, bisa turun juga. Mhm. Dan syarat yang kedua dengan investasi adalah tidur uangnya datang. Deposito tidur uangnya datang. Oke, Mhm. saham tidur uangnya datang kalau dibayar dividen. Emas tidur uangnya nggak datang. Karena kan emas nggak Mhm. bisa menghasilkan anak emas kan? Emang makanan, ya kan? Iya dong, ya Iya. kan? Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai properti, tidur uangnya datang bisa kalau disewa. Jadi kalau melihat dari fitur ini, yang membedakan ketika Anda menabung di bank, itu adalah kepastian aja pokoknya nggak hilang. Mhm. Selama Anda ditanggung LPS, Anda punya itikat baik ke bank, nggak pernah ngemplang bank, ya banknya bangkrut pun 2 miliar balik. Dan tetap Mhm. dapat bunga. Ya tapi cuma segitu. Tapi efek dari Anda investasi di saham, naik dan turunnya menjadi keunggulan buat Anda. Yang kedua, Anda masih bisa dapat dividen. Ya trade Mhm. off-nya adalah memang barangnya tetap dan pasti, tapi nilainya bisa naik dan turun. Nah, ya kira-kira begitu. Baik. Terima kasih penjelasannya Mas Ryan. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Wardana dari eh, @tribunnews gitu. Mas Ryan, oke, Hmm. kita lanjut Mas. Kita lanjut Mas Ryan gini. Hmm. Banyak banyak orang yang bertanya-tanya Mas Ryan, investasi saham ini sebenarnya cocoknya untuk jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang sih Mas? Oh, ini agak sedikit terputus barusan, tapi Oh, pertanyaannya adalah, halo Mas Ryan? Masuk Mas. oh Silakan, siap. silakan. Pertanyaannya adalah apakah lebih cocok untuk jangka pendek, jangka panjang ya? Mm-mm, betul. Oke, baik begini. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai investasi gitu ya, yang namanya saham itu kan adalah membeli saham adalah membeli perusahaan. Saya pengen tanya aja sih, kalau misalnya kita ini ngebangun usaha dari nol lah, mau kedai bakso, kedai soto ya, kedai apalagi masakan Sunda gitu ya, atau sate apa, sate sate apapun lah ya boleh. Iya, apakah Anda berharap bisa bisa untung kembali modal dalam waktu 1 tahun? Hmm, enggak. Kira-kira kalau Mas Windy, nah gini, ada sesuatu yang misleading ya. Ketika kita itu mempersiapkan sebuah bisnis, kita setor uang 100 juta misalnya, lalu dari 100 juta itu kan bulan pertama kita dapat 10 juta ya. Wah, senang sekali ya dapat 10 juta. Itu untung saya. Hati-hati loh, itu memang untung dari usahanya. Tapi kalau dari Hmm, modal kamu, itu belum balik modal. Itu namanya baru menuju break even point. 10% dari menuju break even point. Betul nggak? Nah, artinya hmm, adalah ada perlu waktu sebuah usaha itu sampai akhirnya bisa untung secara benar-benar untung ke kantong kita. Nah, dan biasanya sebuah bisnis itu ya menahun. Jadi, kalau Anda mau investasi saham, di mana investasi saham adalah membeli perusahaannya, artinya akan perlu waktu untuk Anda bisa kembali modal. Dan hmm, itu biasanya menahun dan mungkin lebih dari 5 tahun. Dan berdasarkan apa yang saya coba riset, apa yang saya coba pelajari, Anda selain baca buku Yuk Belajar Nabung Saham, juga coba cari buku The Secret Stock Market in a Century, bukunya warna emas, gambarnya ada peti harta karun. Itu saya mencoba untuk mengambil simulasi dari tahun 1890. Ternyata investasi saham itu semakin panjang, semakin mustahil untuk minus. Kan orang bilang hmm, begini nih, kalau investasi saham tuh bisa untung bisa rugi. Iya sih, apa juga bisa untung bisa rugi. Ternyata kunci agar kita bisa mendapatkan keuntungan itu nggak usah bingung-bingung.
dibeli terus. Yang kedua adalah di atas 10 tahun, makin kecil kemungkinan untuk rugi. Mau pasar apa juga boleh, pasar saham Amerika atau pasarnya Inggris, silakan. Sama prinsipnya. Jadi secara tidak langsung penjelasan saya adalah investasi saham tidak pernah ada larangan untuk jangka pendek. Tapi kalau ingin memastikan pertumbuhannya, lebih baik jangka panjang. Karena apa? Karena dari tahun 1890 sampai dengan tahun 2021, bila Anda berinvestasi ingin memastikan pertumbuhannya, lebih yakin untuk tidak minus, itu di atas 10 tahun. Seperti itu. Baik, baik Mas. Berarti waktu adalah teman terbaik ya Mas ya, buat kita Oh iya, betul. Aset investor paling saham adil. gitu. Aset paling Waktu, adil adalah waktu. iya dong. Mana ada yang lebih adil lagi dari waktu? Oh, sama Baik. Warren Buffett emang situ 24 jam waktunya bisa tambahin 24 jam lewat 1 menit. Warren Buffett nggak bisa juga. Baik Mas Ryan, terima kasih. Berarti intinya adalah walaupun pergerakan saham sangat volatile ya dalam jangka pendek, tapi Dalam kalau kita jangka pendek. berteman dengan waktu, dalam jangka panjangnya itu akan menanjak. Kurang lebih kayak gitu ya Mas ya? Iya, Baik. dan itu pun Siap. berlaku untuk hari ini. Banyak ketika resesi segala macam, konsumer turun drastis. Wah, perusahaan itu sudah kehilangan sinarnya. Masa barangnya dipakai tapi gini, ya namanya orang lagi resesi, memang begitu gitu. Kayak yang aneh itu, kondisi perekonomian jelek dia naik sendiri. Itu namanya goreng, lagi naik, lagi ditiup. Gitu. Iya. Saya kayaknya tahu apa saham yang Mas Ryan maksudkan. Kurang paham saya. Iya. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu, cuma asbun doang. baiklah. Iya. Berarti saya cuma asumsi saya yang salah kayak jangan-jangan gitu ya Mas. Iya, baiklah, baik Mas, siap. Oke, Mas Ryan, kita beralih lagi ke pertanyaan ini Mas. Mas Ryan, kita harus membahas satu hal penting Mas, terkait money management gitu ya Mas ya. Kan tadi di awal tadi saya sudah tanya kalau saya punya uang 1 juta itu harus seperti apa di saham untuk pemula gitu ya Mas. Nah, ini terkait money management, misalkan taruh kata gajian per bulan ya Mas. Taruh kata gitu ya Mas ya. Nah, lebih baik berapa sih Mas yang kita alokasi, berapa persen ya dari gaji yang kita alokasikan untuk beli saham dan lain-lain. Gimana Mas money managementnya? Sebelum beli saham mungkin investasi secara umum dulu kali ya. Kan ya kan di dalam investasi secara umum kan ada beli saham. Jadi ya itu namanya adalah financial planning sebenarnya. Jadi ya sebenarnya kalau kita itu selalu mindsetnya begini. Hidup ini ada hari ini, ada masa depan. Dimana kalau ada orang yang bilang, saya katanya misalnya, kalau hari ini masa depan kira-kira penting mana? Ya sama-sama penting dong, Ryan. Oke, kalau sama-sama penting, berarti konsumsi itu untuk hidup hari ini. Investasi itu untuk hidup masa depan. Kan begitu dong? Berarti kalau sama-sama penting, pendapatan kita 100%, harusnya separuh-separuh dong. Kan katanya sama penting. Oke, Iya dong, iya dong. Wah, tapi kan berat Ryan untuk bisa separuh. Iya, semua akan berat karena dimulai dari hari pertama. Itu bilang 50% itu sama seperti saya bilang gini, kalau mau otot tambah gede, langsung angkat 25 kilo barbel ya. Sakit atau nggak keangkat karena belum biasa. Ya sudah, saya balik. Kalau gitu situ mampunya berapa? Oh, 20%. Oke, saya akan keluarkan syarat kedua. Sisihkan ya, jangan sisakan. Ya kan, pertama saya cerita masalah masa kini, masa depan, sama-sama penting katanya. 50-50, oke, nggak bisa. Mampunya berapa? 20%, oke, fine, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya kasih perjanjian kedua. Sisihkan ya, jangan sisakan. Kalau sisakan tuh nggak ada sisa. Masa Anda mau mempersiapkan hidup masa depan dari sisa-sisa kehidupan hari ini? Ngenes kan? Dari bahasanya sudah ngenes. So, ya, jangan lakukan itu. Nah, lalu, sekarang kita bicara bahwa, Ryan, kalau misalnya saya sudah siapkan katakanlah 50%, bagaimana saya cara mengatur investasi yang baik dan benar? Nah, cara mengatur investasi yang baik dan benar itu adalah ada yang ada jangka pendek, ada jangka panjang dong. Pasti ada goal jangka pendek yang ingin dicapai. Ya dong, ada goal jangka menengah. Pendek tuh berapa sih, Ren? Betul. Kurang dari 1 tahun, kurang dari 2 tahun tuh menurut saya cukup pendek. Gimana kalau yang menengah? Ya mungkin 3-5 tahun. Yang panjang di atas 5 tahun. Nah, jadi tinggal kita bilang, kalau yang di atas 5 tahun, silahkan geser ke saham. Kalau misalnya kita itu ingin yang 3 tahunan, geser yang life cycle-nya 3 tahun. Contohnya apa? Surat utang obligasi, surat retail, surat obligasi retail, yang kurang dari 1 tahun, silahkan masukkan ke deposito. Nah, kalau misalnya belum terlalu nyaman semua di saham, coba cari investasi-investasi yang juga jangka panjangnya mengalami kenaikan. Contohnya apa? Emas boleh. Ya, properti silahkan.
Dan jadi sebenarnya sih kita mulai itu adalah dari kesadaran, lalu kita hitung uang yang kita butuhkan berapa. Gampang kok cara menghitung uang yang kita butuhkan berapa. Hari ini kita bilang kalau saya hari ini masukin anak sekolah, harganya 50 juta misalnya gitu ya. Oke, ya sudah. Kita tanya tahun lalu berapa? Oh, 45 juta. 3 tahun lagi berapa ya? Gampang. Kalau 4 tahun lalu 45, tahun ini 50, tahun depan 55, tahun depannya 60, tahun depannya 65. Jadi jangan dikejar yang 50, kejarlah yang 65. Nah, yang 65 ini silakan dihitung. Kalau dalam 3 tahun kan punya waktu 36 bulan. Kalau tidak ada bunga berbunga saja, 65 bagi 36. Nah, tinggal dihitung berapa pertambahan investasinya. Ditargetkan 10%, kalau untuk saham 10 atau 11% masih boleh lah. Tapi harus mestinya di atas 5 tahun ya. Kalau kurang dari 5 tahun, untuk 3 tahunan mungkin paling gampang menggunakan surat obligasi. Karena surat obligasi itu kan cenderung memiliki sesuatu yang pasti ya. Dan nilainya ya mungkin 6%, 7%, ya silakan gunakan itulah, seperti itu. Baik, Mas Ryan. Terima kasih Mas jawabannya. Semoga book lovers di sini teman-teman memahami intisarinya gitu ya Mas Ryan ya. Ya, pelan-pelan, nggak bisa langsung. Karena money management, tiba-tiba manajemen risiko lagi ditanya. Wah, tambah pusing lagi. Enggak, Mas. Enggak, kita hari ini kita basic aja. Kita basic aja hari ini. Mas Ryan, ada pertanyaan nih dari @alexmedia, dari saya nggak tahu ini kakak aja lah ya, dari Kak belimadewikar.bmw gitu Mas. Mas Ryan tadi ngomong bahwa yang tadi saya bilang kalau saya punya 1.700.000 masukin dulu, 300-nya ditahan untuk siapa tahu nanti sahamnya ada diskon di masa depan gitu ya Mas ya. Pasti ada diskon. Oke, nah pertanyaannya adalah dari Kak Belima ini, pertanyaannya adalah syarat diskonnya ini seperti apa sih menurut Mas Ryan? Definisi diskon. Wah, pertanyaan yang bagus ya. Mau diambil dengan sudut pandang apa? Satu, kita mengambil yang namanya berdasarkan laporan keuangan. Jadi kalau berdasarkan laporan keuangan ini pasti kita harus sedikit ribet lah. Karena kita mesti mengetahui laporan keuangan seperti apa, pertumbuhan laba bersihnya bagaimana, harga pada saat ini dan harga yang lalu berapa, ya kan? Dan ya berapa hutangnya, berapa nilai bukunya. Itu adalah metode membaca terdiskon dengan cara membaca laporan keuangan. Salah buku. Bukunya investasi saham ala fundamentalis dunia. Warnanya biru, buku yang ke-13. Siap. Tapi kalau yang saya coba highlight di buku Yuk Belajar Nabung Saham, itu ada dengan metode diskon rata-rata. Loh, gimana caranya Ryan? Saya menggunakan data kuantitatif. Saya ambil harga saham tersebut setiap bulan. Pasti harga saham tersebut ada harga pembukaan di awal bulan, harga terendah bulan tersebut, ada harga tertinggi bulan tersebut, harga penutupan bulan tersebut. Kalau saya memiliki jumlah bulan yang sangat banyak dari saham tersebut, lalu saya cari harga penurunan dari harga pembukaan ke harga terendahnya secara setiap bulan, lalu saya rata-rata, berarti saya mendapatkan rata-rata penurunan dari saham tersebut secara setiap awal bulan menuju harga terendahnya kan. Nah ya sudah, saya dapatkan dengan metode itu dan sudah saya ringkaskan. Silakan Anda coba cek di buku Yo Belajar Nabung Saham bahwa memang ada saham-saham yang tidak terlalu gede penurunannya. Misal gini, 5% aja satu bulan itu turun, udah besar. Tapi saham-saham tambang 11% itu masih biasa aja. Nah, itu kan berarti beda-beda ya. Nah, kira-kira seperti itu cara saya mengambil metode diskon rata-rata pada buku Yuk Belajar Nabung Saham. Baik. Mas Ryan, kita mohon maaf nanti kita memang harus, karena ini gini Mas, karena ini kita live di 5 akun gitu ya, kita mirroring ke 5 akun, jadi kita akan selesai tepat nanti ya Mas ya, di 2025 ya Mas ya, gak apa-apa ya? Oke, siap. Mas, ada satu pertanyaan menarik lagi nih Mas, dari IG-nya @gramedia, yang juga live bareng kita sekarang, dari Kak Temon Aryaduta. Katanya gini, kalau mau masuk pasar modal harus belajar fundamental gitu ya. Terus kalau mau pakai momen, masuknya pakai teknikal gitu katanya. Tapi katanya praktek di lapangan kok jadi lebih perhatiin
market maker Market ya maker, sekarang katanya. market mover. Yes, Iya. oke. Mohon pendapatnya Mas katanya. Silakan Mas, singkat Mas. Iya, pertama, Anda masuk ke saham yang terlalu kecil size-nya. Sehingga para bandit-bandit yang hari ini lagi melamar menjadi bandar seolah-olah ya. Kalau bandar tuh nggak salah, karena market maker tuh diperlukan. Kalau Anda mau belajar mengenai market maker, Anda silakan buka buku Bandarmologi. Buku ke-6 dari buku saya. Lengkap Jualan banget. terus gue ya. Ya, karena ini studi. Jadi kita harus punya pemahaman-pemahaman dari satu dengan yang lain. Oke. Jadi kalau saham yang terlalu kecil, maka ada sangat mudah untuk digoyang. Nah, itu jangankan Anda orang yang cukup punya uang banyak, orang dengan modal ngutang pun bisa ngegoyang saham tersebut karena size-nya terlalu kecil. Nah, saya tidak sependapat dengan statement tersebut. Karena apa? Karena sebenarnya yang menyebabkan harga saham bisa bergerak itu diakibatkan 7 faktor. Pertama adalah pertumbuhan laba. 2 adalah pendapatan. 3 adalah manajemen. 4 adalah inovasi produk dan jasa dari perusahaan tersebut. 4 ini Anda dapatkan dari laporan keuangan, annual report, dan fundamental seperti apa yang Anda state tadi. Yang selanjutnya, yang satunya ini adalah historical harga dan perubahan harganya. Ini ada di analisis teknikal. Oke. Selanjutnya, namanya adalah institutional ownership. Saham yang gampang digoyang, institutional ownership-nya kecil, kepentingan publiknya kecil. Hanya sekepentingan golongan. Kalau sudah ada menjadi investment grade, maka ini akan menjadi tidak bisa seperti itu. Jadi peran market maker di sini nih, peran uang besar di sini. Yang terakhir, mau 6-6-nya bagus, negaranya lagi tidak bagus kondisi perekonomiannya, tidak akan bisa terjadi dengan baik. Jadi 7 inilah yang mempengaruhi dari setiap pergerakan saham. Gitu. Siap. Makasih penjelasannya Mas Ryan. Semoga Kak Temon terpuaskan dengan jawabannya. Baik, Mas Ryan, saya mau izin beriklan lagi nih Mas Ryan. Ini iklan ini tipe iklan yang Mas Ryan suka gitu kan ya. Jadi baik sahabat book lovers dan para pecinta buku, para sahabat investor dan lain-lain, sahabat cuan, teman-teman silakan gunakan kode GCX Live 10. Teman-teman tinggal buka website gramedia.com gitu ya. Cari bukunya Mas Ryan Filbert, Yuk Belajar Nabung Saham, atau buku lainnya. Itu teman-teman masukin kode GCX Live 10, lalu teman-teman akan langsung akan langsung dapat potongan ongkir 10.000 gitu ya. Yes. Tapi ini ada masa berlakunya cuma sampai besok jam 4 sore. Gratis ongkirnya. Jadi silakan dieksekusi ya teman-teman ya. Betul, plus tanpa minimal transaksi. Plus lagi gitu kan. Kalau book lovers di sini ada yang menggunakan voucher tadi, GCX Live 10, maka juga berhak mendapatkan voucher full premium package ebook selama 1 bulan. Ini wow banget, kayak tadi saya bilang, bisa baca buku apapun dalam bentuk ebook selama sebulan. Wow, itu keren banget. Plus voucher kuota 2,5 GB oleh Bayu Telkomsel. Jadi itu dari sponsor kita gitu ya Mas ya? Gitu. Yeah. Lalu selain itu kita punya hadiah penanya terbaik nanti untuk 12 orang. Ingat loh teman-teman, 12 orang nanti akan dihubungi langsung oleh oleh admin kami yang akan bisa memenangkan 12 penanya terbaik akan memenangkan ebook full premium package selama 7 hari. Kali ini 7 hari aja. Lalu tetap ada voucher kuota 2,5 GB. Lalu Mas Ryan tadi apa Mas? Tambahan dari Mas Ryan kalau beli hari ini? Yes, buat teman-teman semua yang order dengan menggunakan GCX Live 10 di gramedia.com, screenshot, kirimkan ke Instagram Ryan Filbert yang centang biru. Lalu nanti akan saya kirimkan rekaman live webinar dari bedah buku Yuk Belajar Nabung Saham. Jadi ini saya bagikan, walaupun Anda sudah lewat, ini saya bagikan khusus untuk Anda karena di sini saya jelaskan bab per bab membuat Anda jadi lebih jelas. Seperti itu. Siap, makasih Mas Ryan. Jadi book lover silakan ya dieksekusi karena penawarannya cuma sampai besok jam 4 sore. Siap. Cuma sampai besok jam 4 sore. Mas Ryan, thank you Mas Ryan. Kita akan ke penanya 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Mas ya. Kita akan boleh, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Mas Ryan gini, ada yang bertanya dari sekali lagi dari IG, maaf saya salah.
Oke, dari IG Tribun. Hmm, siap. Iya, sebentar Mas, maaf saya salah. Oh, dia Oh, bingung. maaf. Iya, dari IG Tribun News oleh Kak Andi Prayogo gitu ya. Halo Mas Mas, Andi. ya, Mas Ryan, apa sih perbedaan reksadana saham dengan saham, Mas? Oh, oke. Ya, jadi Ya. gini ya. Yang namanya saham dan reksadana saham itu ibaratnya adalah anggaplah dulu yang ada suatu kendaraan. Kendaraannya itu namanya adalah saham. Nah, kendaraan ini Anda itu adalah orang yang mengendarai kendaraan ini untuk mencapai suatu tempat tujuan. Kan Anda kendaraan investasi untuk mencapai kekayaan, kemapanan, dan apapun yang Anda harapkan. Nah, kalau Anda membeli saham, itu seperti membeli mobil, kendaraan itu, dan Anda setir sendiri. Anda mesti ngerti cara nginjeknya, Anda mesti ngerti cara isi bensinnya, Anda mesti ngerti cara, dan Anda mesti tahu Anda mesti kemana, Anda tahu jalan tikus, dan lain sebagainya. Nah, kalau membeli reksadana saham adalah Anda duduk di belakang, Anda punya supir untuk nyetirin mobil Anda. Beloknya kemana cuma tinggal bilang saya mau ke ujung, ya udah tuh supir tinggal mikir mau dia belok, dia ngepot, dia ngedrift, itu terserah dia, pokoknya sampai tujuan. Nah, reksadana saham itu adalah Anda meminta si supir, si manajer investasi namanya, untuk memilihkan saham buat Anda. Jadi Anda bayar supir untuk milihin saham yang agar tujuannya sampai ke tujuannya itu apa? Untung. Lebih bagus untungnya daripada Anda pilih sendiri. Kalau Anda tidak ngerti, Anda tidak punya waktu, Hmm. jantung Anda nggak kuat, kan bisa jadi begitu ya. Begitu buka Hmm. saham, tiba-tiba mau copot terus jantung, ya berarti kan Anda nggak kuat jantung gitu. Nah, jadi Anda boleh lakukan kalau Anda merasa pemula dan Anda ngerasa susah pilih sahamnya, karena Anda juga takut milih sahamnya salah, ya Anda pilih reksadana saham. Gitu. Siap. Berarti intinya kalau saya langsung terjun ke dunia saham, membeli saham langsung, saya adalah pengemudi mobil yang harus memperhatikan Betul, spion, jalanan, dan lain-lain gitu betul, ya Mas ya. Kalau betul, saya menggunakan, maaf, kalau saya invest di reksadana saham, berarti saya jadi penumpang yang santai gitu ya Mas Ryan ya. betul. Gak ada Yang harus punya mengendarai supir lah. mobilnya orang lain. Baik, baik, siap, siap. Betul. Baik Mas Ryan, terima kasih Mas Ryan. Kita harus udahan Udahan. nih. Oh, siap. Oke. Kita harus udahan Mas. Mas, Oke. silakan Mas, 1 menit ada yang ingin disampaikan terakhir Mas sebagai penutup. Ya, jadi teman-teman masih banyak dalam keadaan resesi atau penurunan pasar modal. Ini banyak yang mungkin merasa, aduh kok kenapa ya investasi saham ini apakah masih menarik, investasi saya dah rugi. Ya memang benar, karena apa? Karena dalam keadaan penurunan Anda mau untung, coba secara common sense, bisnisnya lagi pada tiarap, pendapatan lagi pada turun, harga sahamnya naik. Coba logikanya di mana? Berarti yang dibeli itu kan adalah impian kan, membeli sesuatu yang tidak nyata Ya. kan. Hati-hati loh, karena kalau nggak nyata nanti di ujung ternyata ilusi doang. Ya, jadi kan Anda membeli sesuatu yang salah gitu. Jadi ketika pasar lagi kayak begini, lagi turun, Anda beli saja. Kenapa? Karena yang paling bagus membeli pada saat bad news dan hati-hati beli ketika good news. Itu udah teori investasi dari zaman dulu. Saya belajar dari siapa? Dari Paman Gober, paman saya di Life and Times Cruise McDuck. Seperti Baik, itu. baik, baik. Baik, Mas Ryan, terima kasih hari ini ya. Semoga kita bisa Sama-sama. ketemu lagi di lain waktu dan juga rekan-rekan book lovers. Semoga terpuaskan oleh Mas Ryan Filbert hari ini. Dan jangan lupa ya, gunakan kode GCX Live 10. Baik, terima kasih banyak Mas Ryan, teman-teman book lovers. Hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Dadah, thank you.